Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari, guru matematika SMP Negeri 1 Sungai Liat, Bangka Belitung. Kegiatan PPL ini merupakan praktik lapangan untuk melaksanakan seperangkat pembelajaran yang telah saya susun. Selama menyusun perangkat dan pelaksanaan PPL, saya dibimbing oleh Ibu Vera Mahyasanti MSI dan Ibu Yeni Herita SPD. PPL siklus 1 ini saya laksanakan secara daring bersama peserta didik. Secara sinkronus dapat dilaksanakan dengan tatap maya melalui Google Meet dan berkomunikasi melalui WhatsApp. Secara asinkronus, peserta didik dapat mengunduh presensi, materi ajar, LKPD, dan tugas lainnya melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Oke. Bagaimana di rumah kalian, hujan nggak ya? Hujan. Ya, sama dengan rumah ibu, hujannya gede sekali. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan Dinda pimpin doa terlebih dahulu. Mulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Oke, selesai ya. Anak-anak, setelah berdoa, sekarang kita absensi terlebih dahulu. Silahkan isi absensi kalian pada laman Google Classroom yang sudah Ibu bagikan. Sekarang ya. Sudah? Sudah. Lanjut, biar kita lebih semangat. Ini kita ada yang namanya senam otak dulu. Biasa, seperti biasa ya. Oke, Ibu akan random secara cepat. Sekarang unmute mic kalian semua. Ayo, dibuka semua mic-nya. Nanti Ibu panggil, kemudian silakan sebutkan ini warna apa. Yang dibaca tapi sebutkan warnanya. Raisa, ini warna apa Raisa? Hijau, Bu. Dinda. Hitam, Dinda. Sudah semangat dulu anak-anak? Sudah. Bu. Ya. Oke, kita lanjut. Ibu akan membacakan HD indikator sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan tepat, dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal dengan teliti, dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu dengan teliti, dan dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan kedudukan titik dengan tepat. Akan di-mute kembali mic-nya. Next, nah ini ada tokoh matematika koordinat kartesius namanya René Descartes. Dia dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Dia merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Beliau juga mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat Cartesius. Oke, sebelum ke sini, Ibu mau bertanya dulu, ada yang masih ingat dengan materi pada pertemuan sebelumnya nggak? Kita belajar apa ya? Pola bilangan. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita belajar koordinat Cartesius. Sudah pernah bertemu koordinat Cartesius di SD? Pernah, Bu. Oke. Nah, itu koordinat itu ditulis dengan X, Y, jangan kebalik, jangan Y, X. Contohnya jika diketahui titik koordinat 1,3, maka dapat dikatakan bahwa X-nya itu 1, absisnya itu X1, Y-nya atau koordinatnya itu 3. Masih ingat ya? Jadi jangan kebalik, jangan Y, X. Ini sumbu apa namanya? Ini loh, Nak. Iya, setelah yang ini dua. Oke. Nah,
Masih ingat kuadran 1, 2, 3, dan 4? Kuadran 1 itu ini, X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X dan Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Lanjut. Ini adalah salah satu contoh. Ini adalah H yang Ibu tuangkan dalam sebuah diagram kartesius. A. Kecamatan Bakam, B. Kecamatan Belinyu, C. Kecamatan Mendo Barat, D. Kecamatan Merawang, E. Pemali, F. Puding Besar, G. Riau Silip, H. Sungai Liat. Ini adalah nama-nama kecamatan di kabupaten kita, yaitu Kabupaten Bangka. Kalian tinggal di kecamatan mana, ayo? Sekarang permasalahannya kita mau menentukan letak koordinat dari kecamatan-kecamatan dari. Kemudian kita mau menentukan jarak setiap kecamatan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita juga nanti mau letak satu kecamatan dari kecamatan lainnya. Acuan kecamatan lainnya. Permasalahan ini sudah Ibu tuangkan dalam LKPD nanti, dan nanti kalian akan bekerja secara berkelompok. Matematika yang sudah Ibu bagikan ada 4, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kalian buka Google Classroom masing-masing. Di situ sudah Ibu upload materi ajar hari ini. Sekarang yang materi ajar itu adalah bahan pembelajaran atau yang bisa kalian lihat acuan untuk dalam mengerjakan LKPD. Kemudian di bawah materi ajar setelah kalian upload nanti ada LKPD. Tulis sudah Ibu upload juga di Google Classroom LKPD tugas kelompok. Silakan di-download. Kemudian kalian kerjakan atau diskusikan dengan kelompok kalian. Diskusinya di mana, Bu? Diskusinya seperti biasa, yaitu di WhatsApp yang sudah Ibu bagikan. Sudah ada kan WhatsApp grupnya kelompok 1, 2, 3, dan 4? Sudah. Oke, ketua kelompok ya kan, pimpinlah diskusi kelompok kalian masing-masing di WhatsApp group. Jangan lupa kasih waktu diskusi. Ibu kasih waktu 15 menit menyelesaikan LKPD. Setelah itu kita akan presentasi. Jangan lupa hasil LKPD-nya, hasil pekerjaannya di-upload di Google Classroom. Nanti Ibu akan download dan nilai LKPD kalian. Oke? Silakan. Ibu akan masuk ke WhatsApp grup kalian. Kan Ibu sudah ada di WhatsApp grup kalian masing-masing. Ibu akan mantau, akan bimbing, boleh bertanya, silakan bertanya. Ibu akan pantau, akan Ibu cek keaktifan kalian dalam berdiskusi. Silakan Ibu hitung dari sekarang. Silakan berdiskusi tanpa mematikan Jimit kita hari ini. Silakan anak-anak. Oke, Ibu ingatkan waktunya tinggal 5 menit ya anak-anak. Ibu masih memantau, mengecek diskusi kalian. Alhamdulillah ini aktif-aktif semua. Ibu senang sekali. Tinggal 3 menit. Pak, kalau sudah selesai jangan lupa di-upload di bagian yang Ibu kasih tugas LKPD tadi di Google Classroom ya anak-anak ya. Oke. Waktunya sudah habis? Sudah selesai semua? Sudah. Sudah ya? Oke, sekarang sudah di-upload semua? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, Ibu cek dulu. Oke, sudah masuk ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang waktunya kita presentasi. Silahkan Dinda mulai presentasinya. Kelompok 1 ada Dinda, Zaki, Nabila, Rafli, dan Sakila. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih kurangan dulu kelompok 1. Silakan ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1. Iya, silakan Mariska.
Apakah setiap melangkah ke arah kanan dan ke atas akan selalu positif dan ke bawah akan selalu negatif? Oke, Nabila ya sekarang ya. Nabila dari kelompok 1 mau bantu jawab, Nabila. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mariska. Jawabannya iya benar. Kalau ke atas dan ke kanan positif, kalau ke bawah, ke kiri dan ke bawah negatif. Oke, betul sekali ya apa yang sudah dijelaskan oleh Nabila dari kelompok 1. Bagaimana Mariska? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Anggota kelompoknya Naya, Dendi, Nadira, Mariska. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan? Silakan Raisa, apa pertanyaannya? Apakah jarak ke sumbu S itu sama dengan koordinat Y dan jarak ke sumbu Y sama dengan koordinat X? Bagaimana Marika? Jawabannya iya. Jarak bisa kita tentukan dari koordinat X sama dengan jarak ke sumbu Y. Koordinat Y sama dengan jarak ke sumbu X. Iya, betul sekali. Terima kasih ya Mariska sudah mempresentasikan dan sudah menjawab pertanyaan dari Raisa. Kita ke kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 beranggotakan Raisa, Daurul, Giska, Nur Fitriani, dan Putri Alia. Oke, betul sekali ya. Silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan anak-anak untuk kelompok 3? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama kelompok 4, Laura, Rufin, Ervan, dan juga Haji. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Jadi kan pasar itu 0, negatif 3 dan Bang berada kemudian satuan kata jadi titik-titik acuannya pasar. Karena pada soal jelas tertulis dalam waktu dan diketahui letak pasar 0,3 dan Bang berada pada 4 satuan yang ada ke atas dan pasar. Jadi pasar adalah titik tertulis. Iya, betul sekali ya. Terima kasih Fani. Selanjutnya, Ibu akan berikan penguatan dari hasil kerja kalian. Kita semua berada di Kecamatan Sungai Liat, titik H. Berarti kalian sekarang berada di koordinat berapa anak-anak? 3,-6. Betul sekali. Kemudian dari masalah 2 ini kita bisa melihat tadi bahwa jarak itu bisa kita lihat dari koordinat. Jarak dari koordinat itu koordinat Y-nya, jarak terhadap sumbu Y itu koordinat X-nya. Tapi ingat, jarak tidak pernah negatif. Kemudian dari masalah 3 kita bisa menentukan posisi titik terhadap titik acuan tertentu. Melihat dari keterangannya ini, langkahnya, kalau ke kiri itu negatif, kalau ke kanan itu positif, kalau ke bawah itu negatif, kalau ke atas itu positif. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama. Ada yang mau bantu Ibu menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, Raisa silakan. Kesimpulan yang didapat kali ini adalah koordinator suatu titik adalah X, Y. Jarak suatu titik ke sumbu X sama dengan koordinat Y, dan jarak suatu titik ke sumbu Y sama dengan koordinat X. Oke, betul sekali seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan. Kita dapat menentukan koordinat seperti biasa. Koordinat itu selalu ditulis dalam bentuk X, Y, jangan kebalik, jangan Y, X, selalu X, Y. Kemudian menentukan koordinat itu bisa dari langkah-langkah. Ke kanan berapa langkah, ke kiri berapa langkah, ke atas berapa langkah, ke bawah berapa langkah. Jangan lupa
ke kanan dan ke atas itu selalu positif, ke bawah, ke kiri dan ke bawah itu negatif. Kemudian kita dapat menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan jarak suatu titik terhadap sumbu Y. Jarak suatu titik terhadap sumbu X itu bisa kita lihat dari, kalau tidak ada gambarnya bisa kita lihat dari koordinatnya, yaitu sama dengan koordinat Y-nya. Kalau jarak terhadap jarak suatu titik terhadap sumbu Y dapat kita lihat dari koordinat X-nya. Dan ingat, jarak selalu positif, tidak pernah jarak itu negatif. Ya. Kemudian kita bisa menentukan posisi atau koordinat suatu titik terhadap titik acuan lainnya, bukan 0,0. Sama caranya, kita bisa lihat langkah demi langkah. Mau ke kanan dulu atau ke kiri dulu, kemudian mau ke atas atau ke bawah. Kembali lagi, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Kemudian, Ibu sudah menyiapkan tugas. Silakan download tugas yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Ada 3 soal seperti yang Ibu tampilkan. Kerjakan secara individu, tidak berkelompok. Hasil kerjanya diupload kembali di Google Classroom. Ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan. Oke, sudah selesai anak-anak? Waktunya udah habis? Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih bagi yang sudah mengupload tugas. Sudah semua ya ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah upload tugas dengan tepat waktu. Kemudian Ibu akan ada tugas rumah. Tidak banyak, sedikit, tapi tidak dikumpulkan hari ini. Dikasih waktu tenggang sampai hari Minggu malam. Nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan sebelum hari Minggu jam 23.59 seperti biasa ya. Alhamdulillah selesai pembelajaran kita hari ini anak-anak. Di pertemuan berikutnya dalam materi koordinat kartesius. Oke, jangan lupa dibaca-baca dulu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Dinda, ketua kelasnya, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak Ibu semua.